Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Margareta dengan NIM 21021020137. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah difusi inovasi. Yang pertama adalah keterkaitan antara inovasi, discovery, dan invensi. Sebenarnya, ketiga kata ini merupakan kata yang sama artinya, yakni penemuan. Kata inovasi diterjemahkan sebagai penemuan, karena biasanya sesuatu yang baru merupakan hasil dari penemuan. Discovery merupakan penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja baru saja ditemukan. Sedangkan invensi berarti suatu penemuan yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Jadi, inovasi itu merupakan sesuatu penemuan yang bisa dari suatu discovery maupun invensi, baik yang berasal dari seseorang maupun sekelompok masyarakat. Selanjutnya mengenai inovasi dan modernisasi. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Jadi, inovasi maupun modernisasi ini merupakan satu kesatuan, di mana inovasi merupakan ide atau barang yang baru dan modernisasi proses perubahannya. Selanjutnya adalah bentuk dari inovasi pendidikan. Bentuk dari inovasi pendidikan yang pertama adalah pembelajaran kuantum atau quantum learning, adalah kiat, petunjuk, dan strategi pembelajaran dalam seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman peserta didik dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, bentuk dari inovasi pendidikan adalah pembelajaran kontekstual yang merupakan upaya guru untuk membantu peserta didik memahami suatu relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas. Selanjutnya adalah karakteristik dari bentuk inovasi yang sudah disebutkan, yakni quantum learning dan pembelajaran konseptual. Karakteristik dari quantum learning bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kapasitas otak dan kebutuhan otak dari peserta didik, serta membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Nah, quantum learning ini berpangkal pada psikologi kognitif. Pembelajaran kuantum juga bersifat humanistis atau memanusiakan manusia dan lebih konstruktivistis, di mana peserta didik dapat menciptakan makna yang baru dari pembelajaran yang dipelajari. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran kontekstual. Karakteristik dari pembelajaran ini merupakan adanya kerjasama, saling menunjang, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, pembelajaran yang bergairah, dan pembelajaran yang terintegrasi. Yang selanjutnya adalah elemen pokok dari inovasi pendidikan pembelajaran kuantum dan pembelajaran konseptual. Elemen pokok dari pembelajaran kuantum yang pertama adalah penumbuh minat. Penumbuh minat siswa untuk belajar dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang lagi-lagi menyenangkan, yaitu mengkondisikan suasana kelas lebih rileks tetapi juga serius dalam belajar. Selanjutnya adalah pemberian pengalaman umum. Pada langkah ini, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Elemen pokok dari pembelajaran kuantum selanjutnya adalah penamaan atau penyajian materi. Nah, pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari setelah siswa menceritakan pengalaman yang telah didapat, sehingga dalam penamaan siswa telah memiliki bekal dari pengalaman-pengalaman yang telah diceritakan tersebut.
Selanjutnya adalah demonstrasi tentang pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Nah, kegiatan demonstrasi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan tentang pengalaman yang telah diperoleh oleh siswa atau menceritakan pengalaman tersebut kepada teman-temannya yang lain, baik kepada teman kelompoknya maupun kepada seluruh siswa. Selanjutnya adalah pengulangan yang dilakukan oleh siswa. Pengulangan ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Caranya dengan bercerita kepada teman kelompoknya maupun kepada seluruh siswa. Nah, yang terakhir, elemen pokok dari pembelajaran kuantum ini ialah perayaan atas usaha siswa. Perayaan di sini merupakan salah satu bentuk motivasi yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pujian kepada siswa yang berhasil maupun yang tidak berhasil menjawab suatu pertanyaan. Nah, itu merupakan elemen pokok dari pembelajaran kuantum. Selanjutnya adalah elemen pokok inovasi pendidikan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah adanya proses belajar, yakni anak belajar dari mengalami, terus mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Selanjutnya adalah transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas, yakni sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Selanjutnya adalah siswa sebagai pembelajar, yakni tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri, bagaimana cara mereka belajar sendiri. Selanjutnya adalah pentingnya lingkungan belajar. Nah, di sini pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Yang selanjutnya adalah tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama adalah tipe keputusan inovasi opsional, yakni individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Nah, tipe keputusan ini dapat dilaksanakan melalui voting dan lain-lain. Selanjutnya adalah tipe keputusan inovasi kolektif. Nah, pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi ini berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial, yang terlebih sistem sosial pendidikan. Selanjutnya adalah tipe keputusan inovasi secara otoritas, yakni pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan, atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah tipe keputusan inovasi kontingensi, yakni keputusan inovasi melalui pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, tahap munculnya pengetahuan. Nah, dalam tahap ini masyarakat terlebih dahulu diberi pengetahuan atau sebuah knowledge, yang merupakan tahapan pertama dari penyebaran suatu informasi dari inovasi baru tersebut. Suatu inovasi akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat mengetahui dan mengenal serta memahami bagaimana bentuk inovasi baru tersebut. Selanjutnya adalah tahap persuasi. Tahap ini merupakan tahap untuk mengetahui masyarakat terhadap penggunaan sebuah inovasi yang telah dikenalkan. Nah, dalam tahap persuasi juga seseorang akan mencari tahu lebih dalam informasi mengenai inovasi baru tersebut, termasuk mencari tahu mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan inovasi baru tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap keputusan, yakni
Tahap yang keempat adalah tahap pelaksanaan. Nah, pada tahapan pelaksanaan atau implementasi ini, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika individu tersebut memilih untuk mengadopsi inovasi baru itu, maka ia akan menerapkannya dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah tahapan konfirmasi. Nah, pada tahapan terakhir ini, seseorang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi baru tersebut atau akan mengakhirinya. Yang terakhir mengenai inovasi pendidikan adalah kesimpulan penerapan bentuk inovasi pendidikan, yakni pembelajaran kuantum dan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah pembelajaran kuantum atau quantum learning, yakni suatu proses pembelajaran menjadi efektif dan bermakna apabila ada interaksi antara siswa dengan sumber belajar, dengan materinya juga, kemudian kondisi ruangan, fasilitas, penciptaan suasana dan kegiatan belajar yang tidak monoton, diantaranya melalui penggunaan musik pengiring misalnya. Interaksi ini berupa keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini fokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa, serta pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan antara mata pelajaran yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari atau dunia nyata. Pembelajaran bermakna ketika guru menekankan bahwa mereka mengalami relevansi apa yang dipelajari siswa di sekolah dengan situasi kehidupan nyata di mana isi pelajaran yang digunakan. Setelah membahas mengenai inovasi dan inovasi pendidikan, selanjutnya membahas mengenai modernisasi. Dan yang pertama saya bahas adalah ciri-ciri dari modernisasi itu sendiri. Membicarakan tentang modernisasi tidak terlepas dari adanya keegoisan diri atau mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan dari masyarakat. Tetapi dalam modernisasi ini ada sebuah istilah kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Yang mereka maksud kemenangan individual ini adalah bahwa yang memegang peran sentral dalam masyarakat adalah individu itu sendiri, bukan komunitas ataupun kelompok masyarakat. Nah, individu ini terbebas dari posisi tergantikan. Nah, bebas dari tekanan ikatan suatu kelompok masyarakat, bebas berpindah kelompok yang diinginkannya, bebas memilih keanggotaan kesatuan sosial yang diinginkannya, bebas menentukan dan bertanggung jawab sendiri atas kesuksesan dan kegagalan tindakannya sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah adanya diferensiasi. Diferensiasi ini sangat penting bagi inovasi di bidang tenaga kerja karena dengan munculnya spesialisasi dari diferensiasi tersebut akan memunculkan suatu keragaman keterampilan, kecakapan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang terakhir adalah adanya rasionalitas. Artinya apa-apa itu harus diperhitungkan. Berfungsinya institusi dan organisasi tidak tergantung pada perseorangan. Manajemen efisien atau rasional dianggap sebagai ciri utama dari modernitas atau modernisasi. Setelah berbicara mengenai ciri-ciri modernisasi, di sini saya akan berbicara mengenai Universitas Jember sebagai kampus modern. Nah, Universitas Jember adalah institusi pendidikan tinggi yang telah mengikrarkan diri sebagai kampus kebangsaan dan kampus Pancasila. Dalam menjalankan amanah tersebut, kampus Universitas Jember menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, Universitas Jember bertekad secara profesional, responsif, inovatif, milenial, dan akuntabel. Universitas Jember menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi segenap anak bangsa, menjalankan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bagi kemaslahatan umat manusia, serta mengabdikan diri kepada masyarakat melalui berbagai inovasi guna kesejahteraan bangsa dan negara. Universitas Jember memiliki keyakinan dengan kebersamaan dan kerjasama yang harmonis, maka masa depan yang gemilang akan bisa diraih. Universitas Jember, working in harmony, nurturing in the future.
Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa Universitas Jember merupakan kampus modern di mana kegiatan pembelajaran sampai kegiatan penelitian tidak hanya melibatkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga banyak melibatkan peranan teknologi di dalamnya. Tidak hanya dalam kegiatannya, keterlibatan teknologi di lingkungan Universitas Jember juga dilihat dari sarana prasarana yang tersedia di dalam kampus, seperti banyak tersedianya laboratorium modern yang sudah berjalan dari bidang sains maupun bidang sosial. Hal ini pasti memiliki tujuan-tujuan untuk Universitas Jember demi peradaban dan perkembangan kampus menuju kampus yang lebih modern. Selanjutnya adalah model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan luar sekolah. Di sini saya mengambil pendidikan anak usia dini ya, di mana penerapan teknologi dalam belajar sambil bermain pada lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 5-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, baik jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penerapan teknologi ini sangat cocok untuk anak usia dini sebagai rangsangan belajar untuk mereka dengan ketertarikan yang berbeda. Teknologi memiliki daya tarik yang berbeda terhadap anak yang membuat anak penasaran dan lebih semangat lagi dalam belajar. Rangsangan teknologi ini membuat anak lebih mengerti akan salah satu inovasi pendidikan berbasis teknologi seperti itu. Nah, salah satu inovasi pendidikan berbasis teknologi ialah penggunaan atau penerapan media belajar berbasis digital. Media ini digunakan dalam bentuk multimedia presentasi, video pembelajaran, penggunaan internet, dan lain-lain. Penggunaan media ini dapat berupa teks, suara, gambar, video, maupun animasi yang tentunya lebih menarik dibandingkan dengan media pembelajaran tradisional, yakni dengan menggunakan papan tulis saja. Tujuan umum pembelajaran berbasis teknologi ini adalah bagaimana program digital digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya pembahasan tentang KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia, di mana Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 kemarin. Dalam kegiatan ini, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Nah, ada 3 hal yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan transformasi digital. Yang pertama adalah kesetaraan akses digital, di mana masih banyak penduduk dunia yang belum terhubung ke internet, dan termasuk 73% penduduk negara kurang berkembang karena hal itu, karena belum terhubung ke internet. Fokus kedua adalah literasi digital. Melek digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi di masa depan. Untuk itu, G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan digital bagi negara-negara berkembang. Fokus yang ketiga adalah lingkungan digital yang aman dari hoax dan perundungan cyber, yang dapat memecahkan persatuan dan mengancam demokrasi. Selanjutnya adalah dampak transformasi digital terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Nah, dengan adanya transformasi digital, kita bisa merasakan terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dulu kita harus berangkat pagi-pagi dengan kendaraan, belajar bersama dengan teman-teman di ruang kelas, mendengarkan guru mengajar di depan kelas. Itu adalah aktivitas yang dulu kita lakukan secara rutin. Nah, sekarang kita bisa merasakan bahwa kita tiap pagi bisa melihat link classroom untuk lihat apakah ada kelas atau tidak. Kalau tidak, kita tidak perlu ke kelas, atau dengan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi kemarin, itu mengharuskan kita
kita untuk menjaga jarak dan stay at home, itu otomatis kita tetap bersekolah tetapi melalui tatap maya. Jadi transformasi digital ini memberi banyak sekali dampak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Karena banyaknya dampak transformasi digital terhadap pendidikan Indonesia, maka banyak juga manfaat atau pengaruh transformasi digital terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran. Kalau kita dulu menggunakan buku, sekarang sudah banyak Google, internet, dengan kita mengetikkan keyword saja atau kata kunci saja, itu kita langsung dapat menemukan materi-materinya. Yang kedua adalah hemat waktu dan biaya. Ya, dengan transformasi digital ini kita bisa menghemat waktu maupun biaya. Contohnya adalah dulu kita diminta untuk membeli buku yang harganya mahal, sedangkan sekarang kita bisa mengakses e-book pada website sekolah atau website kampus dan dapat mengunduhnya untuk dipelajari. Manfaat yang ketiga adalah ramah lingkungan. Ya, karena dengan penggunaan e-book kita melaksanakan program paperless yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan kertas dan menjaga lingkungan kita. Yang keempat, e-book itu bisa didokumentasikan. Selama kita masih menyimpan e-book atau memiliki akses untuk mengunduh e-book, maka bisa dengan mudah untuk didokumentasikan kapanpun dan dimanapun. Manfaat yang terakhir adalah pilihan yang cocok selama masa pandemi kemarin. Transformasi digital ini mendukung pembelajaran daring atau study from home yang menjadi pilihan paling cocok terlebih selama masa pandemi. Kontribusi dari generasi Z atau generasi muda dalam transformasi digital ini. Nah, tantangan utama dari generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif dari kemajuan teknologi ini. Selain itu, pemuda berperan penting sebagai subjek pembangunan dan menjadi agen perubahan atau agent of change untuk lingkungannya melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah pemuda harus beradaptasi dengan teknologi. Jangan mau ketinggalan zaman karena bagaimanapun juga teknologi akan terus berubah dari waktu ke waktu. Mencoba untuk up to date dengan semua kemajuan dan perubahan teknologi saat ini. Jangan mau ketinggalan karena bagaimanapun teknologi akan terus berubah. Manusia tidak bisa melawan perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, sehingga teknologi ini bisa mempermudah kegiatan dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lalai dan terlena. Banyak orang memilih untuk menggunakan teknologi sebagai ajang adu gengsi. Banyak orang memilih untuk menggunakan teknologi sebagai ajang adu gengsi dan bergaya. Contoh mudahnya, orang-orang membeli HP atau gadget terbaru bukan karena fungsi yang ingin dimanfaatkan, melainkan gengsi. Gengsi jika tidak memakai teknologi baru, padahal tak bisa bijak dalam menggunakannya. Yang terakhir adalah membuat inovasi berbasis teknologi. Pastikan juga bahwa semua inovasi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Melalui inovasi ini, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat lebih baik lagi. Pastikan juga bahwa semua inovasi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Melalui inovasi ini, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat lebih baik lagi. Transformasi digital itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah infrastruktur, lalu ada masyarakat digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital. Faktor pendukung dari 4 pilar transformasi digital ini adalah dengan banyaknya masyarakat atau pemerintahan yang mau maju dan berkembang dengan melibatkan transformasi digital tersebut. Dan faktor penghambatnya adalah adanya masyarakat yang belum mau maju menggunakan teknologi digital karena mereka masih mau mempertahankan budayanya yang masih tradisional.